Shalom Sobat Kodeks Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, senang bertemu dengan teman-teman di dalam konten channel Kersaugo ini. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas satu cuplikan video dan mendengarkan pernyataan dari seorang ibu-ibu yang mengatakan, "Are you crazy? Kenapa Anda sangat intoleran?" Ini bicara soal kenapa daerah Cilegon ini pemimpinnya kok intoleran banget, menolak pembangunan gereja. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Kita akan simak sampai akhir nanti ya. Menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon. Ketawa aku melihat oknum-oknum seperti ini, ya. Kenapa tidak? Berpakaian baju putih nih, jurbannya ya, dan berpakaian peci, tapi masih ada sifat intoleransi dan radikalisme. Yang aku pertanyakan, imannya ini iman seperti apa, dan ajarannya ini ajaran seperti apa sih, ya kan? Pak, janganlah Anda seperti selayaknya orang pemegang kunci surga, ya. Ingat, Anda itu masih manusia yang banyak dosa yang Anda lakukan. Percuma dong, nih ya, maaf ya, ini untuk oknum-oknum ya. Percuma dong Anda sholat nih sehari itu 5 kali, udah pergi sembahyang ke masjid, tapi masih punya pemikiran radikalisme dan intoleransi. Pak, sangat indah bertoleransi, ya. Bapak masih ingat nggak di daerah Jawa sana, Salatiga? Aku masih ingat loh. Di sana wali kotanya bertoleransi tinggi, masyarakatnya bertoleransi tinggi. Di sana di Salatiga ada bermacam-macam tempat ibadah yang dibangun berdampingan, dekat, berdampingan banget. Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Protestan, baru Islam ya, masjid ya. Di sana nih dibangun berbeda bersampingan walaupun berbeda agama ya. Padahal tujuan kita satu, sama loh Pak. Cuma cara dan pemikiran, maksudnya cara dan kepercayaan kita ini satu sama nih. Cuma cara kita aja untuk menyembah Tuhan Yesus atau Allah sana berbeda-beda. Tapi tujuannya sama loh Pak, sama ya. Yang aku pertanyakan Bapak lagi sekarang nih, ya, anehnya Pak Wali Kota Cilacap mengizinkan, mengiyakan untuk penolakan pembangunan gereja AKBP. Are you crazy? Pak, bukan cuma Muslim yang berbangsa Indonesia di tanah Indonesia ini ya, tidak. Kristen juga, Protestan juga, dan kalaupun Buddha, Hindu, Konghucu itu, kalau mereka sudah lahir di Indonesia, mereka juga udah bangsa dan negara Indonesia. Ayo Pak bangun, ayo bangun pemikiran kita ini bertoleransi. Ya, sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita memperbaiki diri, ya, bukan seperti ini intoleransi yang Anda kuatkan ataupun sifat-sifat radikalisme. Ayo Pak, itu contoh buruk bagi generasi muda nanti, ya. Anda itu bukan pemegang kunci surga, Anda itu masih pemegang kunci neraka, bukan pemegang kunci surga. Ya, ayo kita bersamaan ini, berbeda-beda agama, berbeda suku, ras ini. Ayo, indahnya itu loh bertoleransi. Aduh Pak, jangan buat pikirannya yang kayak radikalisme, intoleransinya. Oke teman-teman, itulah cuplikan video dari seorang ibu yang mengkritisi sekaligus juga mengomentari tindakan dari pemerintah, dari wali kota Cilegon yang secara terang-terangan yang kita lihat di media sosial ya, menandatangani untuk penolakan berdirinya gereja HKBP di sana. Wow, dia katakan, kenapa ya masih berpikir seperti itu? Ayo kita bangun pikiran yang toleransi supaya kita mengerti siapa orang lain, apa agamanya, dan kita juga disadarkan karena Indonesia ini bukan hanya milik satu agama saja, tetapi milik semua orang yang memiliki agama yang diakui di negeri kita ini. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil ya. Menteri Agama menyampaikan, sudah beberapa kali disampaikan dan bertemu dengan wali kota, tetapi selalu izin pembangunan gereja tersebut berhentinya di izin pemerintahan. Nah, kita akan simak pernyataan dari Pak Menteri Agama. Mari kita dengar bersama-sama. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya.
oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini, karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Nah, iya. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, jelas ya. Pak Menteri Agama Yakut Kolil mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Wali Kota dan menyampaikan supaya izin tersebut dikeluarkan. Dan kalau seandainya masih juga terhambat, dia akan bertemu secara pribadi kepada pemimpin wali kota di Cilegon. Dia katakan lagi di dalam pernyataan di akhir ini, kalau pemerintahnya seperti ini sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak sehat. Teman-teman, Anda bisa menilai sendiri ya, tindakan dari orang-orang yang memberikan penolakan kepada pembangunan gereja HKBP itu menunjukkan tindakan yang sangat-sangat tidak elok, dan kita sebagai warga negara Indonesia itu malu sebetulnya kita melihat dan menyaksikan hal demikian. Kenapa? Karena kita punya hak bersama untuk beribadah, menikmati ibadah peribadatan kita sesuai dengan agama kita. Itulah sebabnya seharusnya kan yang ideal itu adalah pemerintahlah yang akan memfasilitasi orang-orang yang beribadah, bukan menjadi penghalang terbesar untuk orang mau beribadah, bahkan mau mendirikan tempat peribadatannya. Dan kita doakanlah supaya negeri kita itu betul-betul terbebas dari orang-orang yang intoleran ya, supaya banyak orang-orang bebas beribadah. Dan kita bersyukur masih ada daerah-daerah lain yang sudah sangat terbuka, sangat baik, dan kita bisa melihat dan menikmati ibadah di tempat kita. Kita terus doakan supaya banyak orang-orang yang toleransi terkait dengan hal beragama. Teman-teman, doa kedua yang perlu kita doakan adalah supaya di Cilegon itu gereja HKBP menjadi gereja pertama yang diakui yang berdiri di Cilegon. Itu penting, karena saya percaya ini terjadi bukan satu kebetulan, sudah berpuluh-puluh tahun didoakan supaya gereja tersebut berdiri di sana, tapi sampai sekarang masih dalam pergumulan. Karena itu, biarlah dengan Tuhan sendiri bekerja melalui memberkati, memakai para pemerintah supaya gereja HKBP di sana dapat didirikan dan umat Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya dimuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.